Dinas Kesehatan Jatim menggelar rangkaian Hari Kesehatan Nasional HKN yang diperingati setiap 12 November. Peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini diperingati dengan sederhana dan menerapkan protokol kesehatan ketat, lantaran masih berada di tengah pandemi COVID-19. Sehingga pada HKN ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nakes dan relawan yang telah berdedikasi tinggi dalam upaya penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Sebab pandemi COVID ini hanya bisa diselesaikan dengan kebersamaan dan kekompakan semua pihak. Pertama tentu kita semua menyampaikan terima kasih kepada seluruh nakes di seluruh Indonesia, nakes di seluruh Jawa Timur. Terima kasih seluruh dedikasi yang luar biasa, dan tentu kita berharap bahwa seluruh nakes di Indonesia, Jawa Timur tetap semangat. Mereka menjadi garda terdepan dari proses pengendalian dan pelayanan COVID-19, dan sampai sekarang proses vaksinasi ini kita juga membutuhkan sangat banyak nakes untuk bisa melakukan berbagai percepatan. Tetaplah semangat, tetaplah membangun dedikasi terbaik untuk memberikan perlindungan dan kesehatan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triono meminta agar masyarakat tidak lengah meski COVID-19 melandai. Pasalnya, gelombang ketiga dan varian baru masih berpotensi terjadi di Indonesia. Implementasi gerakan masyarakat hidup sehat Germas juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak rentan terpapar penyakit, baik yang menular maupun tidak menular seperti AIDS, diabetes, dan sebagainya. Yang menarik pada pelaksanaan HKN kali ini, Dinkes Jawa Timur juga melakukan pelayanan bergerak di Kepulauan Gili Ketapang, Probolinggo, sebab diperlukan pemerataan layanan kesehatan antara masyarakat di kota dan kepulauan agar percepatan vaksinasi bisa tercapai. Preventif promotif mulailah hidup sehat dengan makan yang sehat, istirahat cukup, berpikir positif, jangan terlalu banyak mikirkan yang negatif, kemudian buat teamwork, karena gimana pun sehat itu tidak bisa diselesaikan oleh satu keluarga saja. Mungkin perlu RT-nya, perlu lingkup RW, lingkup kelurahan supaya mereka bisa saling bantu. Ya. Dan sisanya karena fokus kita lebih banyak ke aspek COVID dulu, maka protokol kesehatan menjadi isu utama, ditambah dengan ya mulai bergeser lah isunya. Kalau COVID sudah mulai reda, berarti program-program penyakit lain harus mulai digerakkan lagi. Demam berdarah harus mulai ditotal lagi. Ya, penyakit-penyakit menular yang lain, misalnya HIV, TBC, kusta juga mulai harus digerakkan lagi programnya. Jangan lupa penyakit tidak menular, obesitas, diabetes, hipertensi juga harus ditotal lagi. Dan kita juga pengen menggerakkan masyarakat supaya yang punya penyakit-penyakit kronis mulai berani untuk hadir di rumah sakit, mulai mengakses layanan. Dan tenaga medis sudah mulai harus siap untuk menggerakkan layanan-layanan non-COVID supaya masyarakat ya kembali hidup normal dengan cara yang ya terbaik. Erwin meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan penyebaran virus COVID-19, walaupun tren kasus mengalami penurunan di Jawa Timur. Ancaman gelombang ketiga dan varian baru masih berpeluang terjadi di Indonesia. Caranya selain dengan menerapkan protokol kesehatan ketat melalui 6M, mengencarkan tracing, testing, dan treatment, serta mempercepat vaksinasi. Di Jawa Timur, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 63% dan 37% untuk dosis kedua. Sementara itu bertempat di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jalan Sudanco Supriyadi, Kota Blitar, dilaksanakan dialog antara Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Muldoko dengan para tenaga kesehatan. Dalam dialog tersebut, KPS Muldoko menyatakan apresiasinya kepada para tenaga kesehatan di Kota Blitar yang menjadi garda terdepan dalam menangani virus COVID-19. Terbukti dengan hasil kerja keras para tenaga kesehatan yang didukung oleh semua pihak, Kota Blitar memenuhi 6 kriteria dari WHO sehingga menempati peringkat pertama dalam PPKM level 1 di Indonesia. 6 indikator tersebut yakni vaksinasi di atas 70%, vaksinasi lansia di atas 60%, landainya kasus COVID, gencarnya testing, tracing, dan tingkat hunian rumah sakit melandai. Usai berdialog dengan para tenaga kesehatan, KSP Muldoko mengatakan keberhasilan Kota Blitar dalam penanganan COVID-19 akan dijadikan role model bagi daerah-daerah lain. Terkait antisipasi COVID gelombang ketiga, pihaknya akan mengambil langkah untuk mematikan titik api jika muncul di suatu daerah.
Bersama-sama dengan Pak Dirjen IKP ya, hadir ke Jawa Timur beserta rombongan untuk menyampaikan kepada publik atas kinerja pemerintah atau kinerja pemerintahan dalam 1 tahun terakhir ini atau 2 tahun pemerintahan dalam menghadapi COVID-19. Nah itu intinya itu. Yang kedua, menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, berbagai persoalan-persoalan yang muncul, yang dirasakan, dan kita akan bawa nanti ke ke pusat agar mendapatkan sebuah solusi, diantaranya ketersediaan vaksin untuk bulan Januari ke depan dan yang lain-lain. Berikutnya yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa Blitar menjadi role model di dalam penanganan COVID, ya, menjadi model penanganan COVID di Indonesia. Karena apa? Karena efektivitasnya di dalam menangani persoalan COVID ini. Usai berdialog, KSP Muldoko akan berziarah ke makam Bung Karno untuk menghargai jasa-jasa pahlawan. Atiko Hasan, Ferry Maulina, Imron Danu, JTV. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا